Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua masih dalam keadaan sehat. Kembali lagi pada channel MGG Entertainment. Negara kita Indonesia memiliki banyak ciri khas yang unik yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Indonesia punya jati dirinya sendiri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas fakta-fakta apa saja yang menarik dari negara kita Indonesia yang mungkin belum kamu ketahui atau mungkin kamu sudah lupa. Karena itu, mari kita saksikan bersama-sama. Sejak kecil, kita semua diceritakan bahwa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Tapi tahukah kamu bahwa belum ada angka yang pasti berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Informasi yang mengatakan bahwa Indonesia pernah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda rupanya hanya mitos belaka. Meskipun dulu Presiden Soekarno sempat mengatakan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun, ternyata ucapan itu hanya sebagai dalih untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 melalui ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun mereka ditolak dan kembali ke Belanda tahun 1597. Barulah pada tahun 1602, Belanda membentuk Kongsi Dagang Belanda atau VOC untuk memonopoli perdagangan di Asia termasuk Indonesia. Nah, jika dihitung dari terbentuknya VOC dan Belanda menjajah kita selama 350 tahun, maka kita akan merdeka pada tahun 1952. Belanda secara total benar-benar menaklukkan Indonesia pada tahun 1912. Nah, jika dihitung dari saat itu, maka Belanda hanya menjajah Indonesia selama 33 tahun saja. Negara kita Indonesia mempunyai banyak pahlawan nasional, baik pahlawan di era penjajahan Belanda dan Jepang, pahlawan revolusi, serta pahlawan di era setelah proklamasi. Berkat jasa-jasa para pahlawan tersebut, Indonesia berhasil merdeka dan menjadi bangsa yang besar dan lebih baik lagi seperti sekarang. Total, ada 185 pria dan 15 wanita telah diangkat sebagai pahlawan nasional. Abdul Muiz adalah sosok yang pertama kali dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959. Sedangkan HR Soeharto, Paku Alam 8, Rubini Natawi Sastra, Salahuddin bin Talabudin, dan Ahmad Sanusi adalah nama-nama yang baru diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2022 ini. Untuk pahlawan-pahlawan kami, terima kasih untuk jasa dan perjuangan kalian. Semoga negara kita Indonesia bisa terus lebih baik dan lebih baik lagi. Tahukah kamu bahwa candi-candi terbesar dari umat Hindu dan Buddha bukan terletak dari negara asal agamanya, yaitu India dan China, melainkan terletak di Indonesia? Betul, Indonesia yang merupakan negara Pancasila yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam justru adalah negara yang memiliki candi-candi Hindu dan Buddha terbesar di dunia. Candi-candi itu adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur yang terletak di Magelang adalah candi umat Buddha terbesar di dunia. Sedangkan Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta adalah candi umat Hindu terbesar di dunia. Tahukah kamu bahwa hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki bandaranya masing-masing? Saat ini, Indonesia tercatat memiliki 367 bandara loh. Bandara yang ada di Indonesia terbagi dalam 3 jenis, yaitu bandara internasional, bandara domestik, serta bandara untuk pangkalan militer. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda.
di mana bandara internasional adalah bandara udara yang melayani penerbangan internasional, sedangkan yang domestik ialah bandara yang hanya melayani penerbangan dalam negeri saja. Sementara itu, bandar udara yang difungsikan untuk sebuah pangkalan militer adalah kawasan kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh angkatan bersenjata, khususnya oleh Angkatan Udara. Bandara pangkalan militer ini biasa dikenal juga sebutan lanut. Sebagai informasi tambahan, tidak semua bandara yang ada di Indonesia melayani rute internasional. Setiap bandara yang melayani penerbangan internasional memiliki kode khusus yang dikeluarkan oleh IATA. Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi bandara yang paling sibuk, diikuti oleh Bandara Internasional Ngurah Rai di urutan kedua dan Bandara Internasional Juanda di urutan ketiga. Pernahkah kamu mendengar tentang Pulau Bungin? Pulau Bungin terletak di lepas Laut Bali. Daratan pulau ini secara administratif merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas pulau ini hanya sebesar 8,5 hektar, dengan lebih dari 5.000 penduduk menetap di sini. Mayoritas penghuni pulau adalah suku Bajo dari Sulawesi Selatan yang telah menghuni Bungin sejak 200 tahun silam. Desa Pulau Bungin dijuluki sebagai pemukiman terpadat di dunia. Hampir tidak ditemukan lahan kosong di pulau tersebut. Desa Pulau Bungin juga tidak memiliki garis pantai maupun lahan hijau sejauh mata memandang. Jika kita datang ke pulau ini, jangan berharap menjumpai pantai atau pesisir dengan daratan pohon kelapa sejauh mata memandang, sebab bukan pemandangan itu yang akan menyambut kedatangan para turis, melainkan rumah-rumah penduduk yang saling berhimpitan. Begitu tiba, wisatawan akan disambut oleh nuansa perkampungan padat penduduk. Rumah-rumah panggung berhimpit satu sama lain menghiasi seluruh daratan pulau. Kepadatan penduduk itulah yang membuat Bungin tidak memiliki garis pantai, sebab sepanjang pesisir pulaunya telah dibangun tempat tinggal. Demikianlah fakta-fakta tentang negara kita Indonesia bagian yang pertama yang dirangkum oleh MGG Entertainment. Mudah-mudahan informasi-informasi tadi dapat menghibur dan menambah wawasan kita semua. Sehat selalu, tetap semangat, dan kita bertemu pada video-video berikutnya. Ciao!